Setiap selesai tasyahud akhir sebelum salam baca ini dulu. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Assalamualaikum. Itu. Ini doa ini tolong kita baca setiap salat, wajib ataupun sunat. Saya yakin kita ni Bapak Ibu tidak mungkin salatnya 5 waktu saja. Pasti ada salat sunat, Pak. Kalau 7 kali saja Bapak Ibu salat membaca ini, maka neraka sudah menutup semua pintunya untuk orang itu. Masalah kata Nabi, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Yang paling dekat hamba dengan Tuhan ketika sujud, maka lamakan sujudmu, perbanyak berdoa. Itu perintah Nabi, hadis sahih itu. Nah, kita lanjutkan hadis dari Ibnu Umar, hadis riwayat Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza qa'ada lit-tasyahhud wada'a yadahul yusra ala rukbatil yusra wal yumna alal yumna wa aqada salasan wa khamsin wa asyara bi isbi'ihi as-sababah. Diceritakan Nabi itu apabila duduk untuk tasyahud, baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir, Nabi duduknya ya duduk tasyahud ini ya, membaca at-tahiyatul mubarakatus salawatut dan seterusnya. Nabi meletakkan tangan kiri di atas lutut kiri. Jadi jari-jari tangan kita ini itu pas ya setentang lutut. Ya, jadi jari tangan ini diletakkan di atas lutut. Jadi jangan memegang lutut. Ya, jangan Bapak Ibu ya duduk ya tasyahud itu tangan itu memegang tempurung lutut, enggak, tapi jari-jari itu setentang dengan lutut. Jangan pula di atas paha. Ya. Jadi ujung jari ini setentang dengan lutut. Ya, kalau Bapak Ibu duduk di sini, di sini dua tangannya tuh setentang lutut ya. Jangan di sini. Ini duduk tahiyat nih, jangan pula di sini, tapi ujung jari setentang lutut. Ya. Lalu yang kanan di atas lutut kanan, sama seperti tadi. Lalu Nabi membuat formasi jari 35. 35 itu ini 5, lalu yang 3 dilipat. Lalu dikunci dengan ya jari telunjuk. Ini tetap di atas lutut. Mohon maaf ya. Jadi ini tetap di atas lutut. Di sini. Jangan begini. Ada juga orang tasawuf begini, Pak. Ya, begini. Gitu. Ya. Jadi jarinya tetap ya ke bawah seperti begini. Karena jangan dibeginikan, Pak. Nanti kalau beginikan nanti mengangkatnya gimana tuh, Pak? Susah tuh. Kalau ini kan angkat dana tuh. Lalu Nabi memberi isyarat dengan telunjuk. Memang dikatakan wa asyara bi isbi'ihi sababah. Nabi itu memberi isyarat dengan telunjuk. Ini kalau lututnya di sini, ini jarinya di sini, dan Nabi kasih isyarat. Dan ini isyarat namanya. Dan tidak disebutkan isyarat itu seperti apa. Yang jelas dikatakan Nabi memberi isyarat dengan telunjuk. Tidak ada penjelasan yang rinci tentang bentuk isyarat itu. Karena itu ijtihad semua. Ada yang isyaratnya itu asyhadu an la ilaha illallah, isyaratnya gitu. Dan tidak turun-turun lagi. Sampai sudah tagak saya. Itu tidak apa-apa. Kan sudah kasih isyarat namanya itu. Ada yang dalam mazhab Syafi'i asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Turun. Segitu saja naiknya isyaratnya. Ada yang dari awal naik tidak turun-turun loh.
Nak apa-apa juga boleh. Ada juga yang menokok-nokokan, begini dari mulai awal sampai akhir begini. Ya tidak apa-apa juga. Ada yang putar-putar bagi itu namanya ijtihad, boleh. Kalau saya lebih memilih pendapat dalam mazhab Syafi'i, sekali saja syahadu la ilaha illallah syahadu anna Muhammad Rasulullah turun. Sebab kalau begini-begini nanti orang yang di samping tu mencari ketunjuk awak tu. Ya Pak. Iya. Apalagi ibu-ibu di balik okena menggarik-garik pada itu. Tentu orang di samping yang cari laku aja itu. Akhirnya mengganggu kawan sebelah juga. Iya. Kita beribadah nih kadang-kadang kenyamanan orang di dekat kita dipikirkan juga. Makanya saya lebih memilih pendapat yang sekali saja lalu turun. Itu lebih moderat lah, lebih tengah. Ya, yang penting ada isyarat. Dan dalam beberapa penjelasan fikih disebutkan ketika tangan kita memberi isyarat itu, maka mata kita melihat ke ujung jari itu. Syahadu la ilaha illallah, maka dipandang ujung jari itu. Baru turun kita ke tempat sujud kembali. Kan mata kita ke tempat sujud kan? Waktu isyarat tegak itu mata kita diarahkan ke telunjuk itu. Ya, begitu keterangannya. Tapi yang pasti hadisnya seperti tadi saja. Nabi meletakkan tangan kiri di atas lutut kiri, tangan kanan di atas lutut kanan, membuat formasi 35, lalu Nabi kasih isyarat dengan telunjuk. Segitu saja. Rinciannya tidak ada lagi dalam hadis, semuanya sifatnya ijtihadi, boleh diikuti mana kira-kira Bapak Ibu yang nyaman. Ya, itu boleh. Ya, kalau memang nyaman berputar-putar ya silahkan saja. Tidak apa-apa, tidak salah juga. Ya. Lalu hadis dari Abdullah bin Mas'ud, hadis Bukhari Muslim. Iza shalla ahadukum faqul at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-tayyibatu wassalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini yang disebut dengan bacaan tahiyat ya. Tahiyat. Ini satu versi dan ini hadis sahih Bukhari Muslim, muttafaq alaih. Cuman kita tidak biasa baca ini. Pada bacaan tahiyat itu dalam hadis ini at-tahiyatu lillah, at-tahiyatu lillah, wassalawatu wat-tayyibatu, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, baru selawat. Ini bacaan tahiyat. Sebenarnya ini yang paling kuat dalilnya. Cuman kita tidak biasa diajarkan yang ini. Ya. Padahal ini bacaan yang paling kuat, ya, hadis sahih Bukhari Muslim. Ya, at-tahiyatu lillah dan seterusnya. Nah, cuman yang biasa kita baca itu hadis Muslim. Jadi kalau yang tadi itu hadis Bukhari Muslim yang muttafaq alaih. Yang biasa kita baca dalam hadis Muslim itu hadis dari Ibnu Abbas. Nabi itu kalau tahiyat mengajarkan kepada kami bacaan tasyahudnya at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah dan seterusnya. Jadi dua versi bacaan Ibu ya. Jadi bacaan tahiyat itu ya, tasyahud itu ada dua. Yang tadi itu yang paling kuat sebenarnya karena hadis yang muttafaq alaih. Yang biasa kita baca ini itu hadisnya sebenarnya di bawah itu karena riwayat Muslim saja. Cuman kita dari dulu diajarkan yang ini. Tidak pernah kita diajarkan bacaan yang tadi at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibatu dan seterusnya. Nah, cuman kalau kita ubah begini ya nanti akan sulit. Apalagi udah tua-tua kok Pak. Payah membiasakannya. Ya. Sayang guru-guru kita dulu ya mengajarkan kita salat tidak melihat mana dalil yang paling kuat untuk dibaca. Yang penting kita dulu belajar salat ya begini turun-temurun ya. Nah, seperti kemarin kita bicara doa iftitah.
Maka doa iftitah itu dari 4 versi itu yang paling kuat Allahumma ba'id baini. Ya, Allahumma ba'id baini wa baina khataya dan seterusnya. Cuman kita tidak biasa membaca itu dari dulu kita belajar salat, ya ini wajah tu saja. Padahal ada bacaan sebenarnya yang jauh lebih kuat dalilnya. Sama at-tahiyatul ini juga begitu. Ya, yang paling kuat justru at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh dan seterusnya. Cuman karena tidak biasa, tidak usah diubah. Terus sajalah seperti begitu sampai mati. Ya, yang penting salatlah. Ya, jangan nebo loh ya. Ya, tapi kalau anak-anak kita di TPA sekarang yang masih mau belajar salat, kalau bisa ajarkan yang versi 1 tadi. Yang itu dasarnya lebih kuat. Cuma kadang-kadang beku tiba di rumah, tadanga di apaknya nen babeda selama ko pengajian, lah sasik lu guru ang kuanya ajan dia. Padahal hadisnya sahih itu. Lalu hadis berikutnya hadis dari Abi Mas'ud, ya. Amarana Allah an nusalli alaika. Fa kaifa nusalli alaika? Ini sahabat bertanya, ya Rasulullah, Allah kan memerintahkan kami berselawat kepada engkau. Bagaimana cara kami berselawat kepadamu? Fasakata, Nabi kemudian diam sejenak, lalu Nabi berkata, Qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Jadi begitu ya. Ini hadis ya riwayat Muslim. Ini bacaan selawat. Jadi kalau kita selawat dalam salat itu memang kata Nabi, Allahumma salli ala Muhammad. Tidak ada Sayyidina ya. Memang tidak ada Sayyidinanya. Karena begini juga Bapak Ibu, bukan dilarang pakai Sayyidina. Nabi itu kenapa tidak mengajarkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad? Karena Nabi itu tawadu, Nabi itu rendah hati. Tidak mungkin Nabi menggelari dirinya dengan gelar-gelar kemuliaan. Gelar-gelar kemuliaan itu Allah saja yang memberikan ke Nabi itu. Ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi, itu Allah saya kasih gelar itu. Nabi tidak pernah menggelari dirinya. Makanya Nabi hanya mengatakan, katakan Allahumma salli ala Muhammad. Saya memang lebih cenderung Bapak Ibu ya, kalau dalam salat, salawatnya tanpa Sayyidina. Karena Nabi ajarkan begitu. Di luar salat, tambahlah sebanyak-banyaknya untuk takzim kepada Nabi. Menghormati Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad. Boleh, terserah. Kalau di luar salat, tidak apa-apa. Karena memang harus begitu. Jangan kamu memanggil Rasul, memanggil Nabi Muhammad seperti kamu memanggil teman-teman kamu. Allah larang begitu itu. Jangan mimbau Nabi ku, cuma mimbau kawan saya. Fulan, tidak boleh begitu. Ya Nabi Allah, ya Rasulullah, ya Habibana. Begitu adabnya begitu. Ya, tidak boleh ya Muhammad itu. Ya, menyebut nama Nabi Muhammad itu pakai Nabi, pakai Sayyidina, adab. Ibu bapak kalau membau nama ambo tu, Sufyan gitu. Ya enggak tu. Ustaz Sufyan bisa. Sebenarnya ibu apa bisa membawa Sufyan? Bisa ya, enggak masalah itu tu. Cuman kan adab, masalah adab. Dengan Nabi begitu pula. Tapi dalam salat sifatnya tauqif, mengikut apa yang dicontohkan Nabi. Ketika sahabat bertanya, ajarkan kami berselawat kepadamu, kata Nabi, katakan Allahumma salli ala Muhammad. Begitu. Jadi saya lebih memilih pendapat berdasarkan hadis ini tanpa Sayyidina dalam salat. Di luar salat pakailah Sayyidina, tidak apa-apa. Tapi kalaupun memakai Sayyidina dalam salat tidak membatalkan salat. Silakan. Karena memang mungkin lidahnya terbiasa. Lidahnya tidak pernah menyebut nama Muhammad saja. Selalu ada Sayyidina. Sekarang sulit lidahnya mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad. Pakailah Sayyidina, tidak apa-apa. Ya, boleh. Cuman kalau ibadah sifatnya tauqif walid tiba,
mengikut apa yang diajarkan, dicontohkan Nabi, maka saya lebih memilih pendapat tanpa Sayyidina kalau dalam salat bersalawatnya. Di luar salat pakai ya. Begitu tuh Pak. Ya, tapi Bapak Ibu tidak usah ya saling menyalahkan juga. Yang pakai Sayyidina boleh, yang pakai tidak, yang Sayyidina juga tidak apa-apa. Lalu hadis dari Abi Hurairah, hadis Bukhari Muslim, iza tasyahada ahadukum ta'iz billah min arba'in yaqulu Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Ini hadis Bukhari Muslim muttafaq alaih. Jadi bila selesai membaca tasyahud, fil alamina innaka hamidum majid, gitu ya. Kata Nabi, berlindunglah kepada Allah dari 4 perkara. Bacalah, ya Allah, lindungi aku dari azab jahannam, lindungi aku dari azab kubur, lindungi aku dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian, dan lindungi aku dari fitnah dajjal di hari kiamat. Ini sunnah dibaca sebelum salam. Ya, sebelum Bapak Ibu salam, fil alamina innaka hamidum majid, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Ini dibaca setiap selesai tasyahud sebelum salam. Karena kata Nabi, siapa yang membaca ini 7 kali setiap hari, siapa yang membaca ini 7 kali setiap hari, maka neraka akan berteriak kepada Allah, ya Rab, inna abdaka fulan istajara minni fa'ajirhu. Ya Tuhan, si fulan, hambamu si fulan, dia meminta jauh dari aku, maka tolong tutup semua pintuku untuk dia. Itu neraka yang meminta kepada Allah agar pintunya ditutup untuk orang itu, yang membaca 7 kali setiap hari, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa a'udzubika min azabil qabri. Jadi kalau 7 kali dalam salat, 5 itu. Yang 2 terserahlah. Kan Bapak pasti salat sunat kan? Setiap salat sunat juga baca. Ya. Setiap selesai tasyahud akhir sebelum salam, baca ini dulu. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Assalamualaikum. Itu. Ini doa ini tolong kita baca setiap salat, wajib ataupun sunat. Saya yakin kita ni Bapak Ibu tidak mungkin salatnya 5 waktu saja. Pasti ada salat sunat, Pak. Kalau 7 kali saja Bapak Ibu salat membaca ini, maka neraka sudah menutup semua pintunya untuk orang itu. Masya Allah Pak ya, kegembiraan, kebahagiaan akhirat itu terlalu mudah kita dapatkan. Cukup berlindung dari ini, dan hadis sahih menjelaskan begitu. Bila dia berlindung 7 kali setiap hari, maka neraka akan menutup pintu-pintunya. Ya, karena dia berlindung kepada Allah. Nah ini hadis sahih ya. Nah ini doa yang dibaca sebelum kita salam. Ya. Setelah fil alamina innaka hamidum majid, berlindunglah dari 4 perkara. Berlindung dari azab jahannam, azab kubur. Jadi azab kubur itu ada Bapak Ibu. Kalau tidak ada azab kubur, ngapain doa ini diajarkan? Berarti azab kubur itu ada. Cuman yang diperbedakan ulama, format azab itu seperti apa? Apakah fisik dan rohani, apakah rohani saja? Itu orang yang berbeda. Tapi azab kubur pasti ada. Pasti ada azab kubur itu. Kalau tidak mungkin Nabi ajarkan ini doa. Jadi Bapak Ibu tidak usah meragukan azab kubur. Jangan meragukan, kafir itu. Kalau meragukan azab kubur itu, berbeda memahami azab kubur tidak apa-apa. Boleh. Tapi tidak mengakui azab kubur itu ya tidak beriman dengan hari akhir namanya itu. Ya, termasuk ya azab kubur itu bagian pada iman kepada hari akhir. Nah itu ya dibaca setiap selesai tasyahud. Lalu hadis dari Abu Bakar As-Siddiq, hadis Bukhari Muslim. Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, ajarkan doa yang aku berdoa dalam salatku. Kayak begini ya, kata Nabi.
aqrabu ma yakunul abdu mir rabbihi wa huwa sajidun. Yang paling dekat hamba dengan Tuhan ketika sujud, maka lamakan sujudmu, perbanyak berdoa. Itu perintah Nabi, hadis sahih itu. Yang paling dekat hamba dengan Tuhan wa huwa sajidun, ketika bersujud, maka lamakan sujudmu, fa'aksiru fihi doa, perbanyak membaca doa dalam sujud. Ini Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, ajarkan saya doa yang saya baca dalam salat. Maka kata Nabi, kul, bacalah, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kasiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, saya telah berbuat zalim kepada diri saya dengan kezaliman yang banyak. Dosa saya terlalu banyak setiap hari. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Maka ampunilah saya, ampunan yang langsung dari sisi Engkau, dan gantilah dosa saya dengan rahmat-Mu. Ya, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau Bapak Ibu ingin berdoa dalam sujud, ini doanya. Ini doanya. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kasiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli ya maghfiratan min indika warhamni ya innaka antal ghafurur rahim. Atau doanya boleh dalam Al-Quran, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita bukan membaca Al-Quran dalam sujud, tidak, berdoa dengan kalamullah. Itu boleh. Karena salat itu boleh 4. Tasbih, tahmid, takbir, kalamullah. Selama itu kalamullah, bacalah dalam salat. Boleh. Nah, maka kalau Bapak Ibu tidak hafal doa yang begini, baca doa-doa yang ada dalam kalamullah. Rabbana hablana min azwajina, boleh. Rabbana ighfir lana, Rabbana hablana min azwajina, Rabbana srif anna azaba jahannam, itu boleh. Selama dalam Al-Quran. Tapi kalau Bapak Ibu hafal doa ini yang banyak dibaca dalam sujud. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kasiran ya la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Nih ya, nanti Bapak Ibu kalau kurang hafal nanti ulang-ulang, nanti ada videonya, ada rekamannya, nanti kan ada di WA grup saya kirim di Pak Yopi. Nanti diulang lagi doanya ya. Kalau lihat di kitab Bulughul Maram bab sifat salat Nabi. Hadis dari Wa'il bin Hujur, Sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fakana yusallimu an yaminihi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa an shimalihi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hadis riwayat Abu Dawud. Tapi hadis riwayat At-Tirmizi itu Nabi berkata assalamu alaikum warahmatullahi, assalamu alaikum warahmatullahi. Jadi ada dua versi salam nih. Jadi Nabi itu kalau salam, kadang baca salamnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ke kiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hadis lain assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Dua-duanya sahih. Ya, tidak ada itu perdebatan di situ. Bahkan assalamualaikum juga selesai. Karena yang namanya salam assalamualaikum itu pun selesai. Itu kenapa dalam aturan salat berjamaah masbuk kalau ingin berdiri menyempurnakan salatnya yang tertinggal, begitu imam membaca assalamualaikum sampai mimnya dia sudah boleh berdiri. Berarti dia sudah selesai salat imam namanya. Enggak, ke kanan saja assalamualaikum berdiri lagi. Tapi jangan sampai assalamualaikum tagak. Berarti dia meninggalkan imam dalam jamaah. Berarti dia berpisah dari imam sebelum salat imam selesai, maka hilang jamaahnya. Hilang pahala jamaahnya. Salatnya tetap sah, tapi pahala jamaah hilang karena dia sudah berpisah dari imam, dia meninggalkan imam. Yang benar itu assalamualaikum baru berdiri. Yang paling afdal sampai salam kedua.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Baru berdiri. Karena sudah sempurna imam selesai namanya itu. Ya, sudah sempurna salatnya itu. Tapi yang tadi sudah selesai, tapi belum sempurna. Yang paling afdal tu biarkan imam sempurna selesainya. Ibarat oto, Pak. Memang lapat naik rem tangan, Pak. Tegak lagi. Ikut rem kaki baru juga naik, Pak. Itu ya gitu ya. Harusnya kita turun itu kalau rem tangan sudah diangkat. Alat diangkat rem tangan berartilah sempurna berdiri namanya itu. Turun lagi. Tapi kalaupun rem kaki baru dipijaknya melompat, Pak. Mungkin penumpang kau dah gagih-gagih, Pak. Anda ya lah. Sah nama tu. Yang tak boleh alun direm lah, Pak. Jangan melompat, Pak. Itu amu lah tu. Makanya tunggu mimnya dulu. Assalamualaikum. Ada apa? Nah, karena salam itu minimal sampai assalamualaikum. Tapi dalam hadis ini Nabi kadang membaca sampai wabarakatuh, kadang sampai warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Itu boleh. Ya, dua-duanya boleh, tidak ada masalah. Itu tentang salam, dan memang melihat kanan kiri. Yang sunnah begitu, ke kanan dan ke kiri. Dan tidak ada pula riwayat harus diputar telapak tangannya. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Tidak ada riwayat. Apalagi meletakkan tangan ke lantai. Itu tidak ada. Ya, cuman ketika saya tanya, kenapa tangannya dibalik begini, Pak, kalau ke kanan? Kita akan meminta Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Itu dah. Karena kita minta ridha Allah, ya tampungkanlah telapak tangan kita, katanya tu. Yang begini, kita akan berlindung. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Karena kita berlindung, tutup. Kira-kira begitu. Tapi itu kan apa, Pak? Pendapat itu, tidak ada dalilnya itu. Termasuk yang menyapu tangan ke lantai itu. Bertanya tu, Pak, kok basapun tangan ke lantai, Pak? Dulu Nabi Ayub salat begitu. Jadi Nabi Ayub tu dulu ketika sujud berjatuhan ulat-ulat di badannya. Maka ketika salam diambilnya kembali ulat tu, makan lagi. Begitu tu. Tu Nabi Daud, Nabi Ayub begitu. Ya, Nabi Daud itu sabar sekali. Ya, dia tu ni'mal abdu. Inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu. Innahu awwab. Nabi Ayub itu manusia yang paling sabar, kata Allah. Dan paling ahli ibadah, paling sabar, paling ahli ibadah. Hingga ketika ulat-ulat berjatuhan pun, ulat itu pun ditaruh lagi di badannya. Silakan mencicipi badan saya. Ya, makanlah karena ini rezekimu dari Allah.